إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Dari jauh-jauh hari kita menanti untuk sampai ke Jakarta, dan insya Allah sisa beberapa jam lagi kita akan sampai ke kota Madinah. Amin. Yang juga sudah 2 tahun yang lalu kita menanti untuk melaksanakan ibadah umrah, Ibu ya. 2 tahun yang lalu 2020 dan 2021. Banyak orang yang sudah punya keinginan, sudah daftar, sudah bayar, tapi nggak bisa berangkat. Tapi alhamdulillah hari ini kita bayar, kita punya kesehatan dan punya uang, kita bisa berangkat. Alhamdulillah. Artinya kita harus berbahagia karena kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepantasan untuk bisa menginjakkan, melangkahkan kakinya ke 2 tanah sucinya. Banyak orang di luar sana yang punya kemampuan secara finansial, secara keuangan, punya kesehatan yang memadai, punya waktu dan kesempatan, tapi diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum diberikan kesempatan untuk bisa menginjakkan kakinya ke 2 tanah suci tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa tujuan kita ke sana ini adalah tetamunya Allah dan tetamunya Rasulullah. Tentunya kita harus beradab, ya. Apa yang menjadi tujuan kita adalah untuk beribadah. Niat kita dari sekarang, langkahkan kaki dan kuatkan niat bahwa saya untuk ke tanah suci untuk beribadah. Jadi saya pesankan kepada turisnya, ini tugas negara ya Bu, tugas dari perusahaan dipercayakan kepada Ibu untuk mendampingi mereka ini. Layani dengan baik, tidak ada perbedaan satu sama lain, ya. Semua jamaah Ibu. Jadi jangan nanti ada pengelompokan ini jamaah dari Palembang, hanya yang Palembang saja saya urusin. Enggak ada ya Bu. Yang dari Bengkulu pun demikian. Jadi semua harus sama. Ketika sampai di bandara, nanti di Madinah, ya, semua harus dikontrol, ya, barang-barangnya dan orang-orangnya. Kalau ada yang mau ke toilet, laporan Pak ya, supaya jangan tertinggal. Atau nanti mau wudhu atau mau apa, lapor ke teman-temannya juga yang lain. Bahwa saya lagi ke kamar belakang atau kamar kecil. Karena itu mengganggu nanti perjalanan satu bus apabila ada yang tertinggal. Usahakan sampai di sana nanti sholatnya itu selalu di dalam masjid ya, ya supaya tahu kondisi di dalam ketika sholat. Ini lagi ramai-ramainya jamaah melaksanakan ibadah umroh ya dari seluruh dunia Mas. Karena kenapa? Ini Isra Mi'raj kalau tidak salah ini tidak lama ya, sudah waktunya orang berkunjung ke tanah suci dan dibuka selebar-lebarnya oleh Arab Saudi untuk muslim sedunia melaksanakan ibadah umroh. Perjalanan kita ada sisi itu dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita nanti sudah menjadi satu keluarga ya, keluarga kecil lah ya, satu bus. Jadi satu sama lain harus saling menghargai, saling menghormati, saling memahami ya. Jangan ada egoistis pribadi yang dibawa. Karena apalagi nanti satu tamu berempat. Ada yang suka lampunya nyala, ada yang nggak suka. Baik, mungkin ini harus sampai ke Bapak Ibu sekalian, karena jam 11 kita sudah harus menjadi ruang tunggu dan persiapan masuk ke imigrasi. Sekali lagi pesan saya dan selanjutnya adalah doakan saudara-saudara kita yang masih belum bisa menunaikan ibadah umroh ya. Semoga mereka juga diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk mengikuti
perjalanan Bapak Ibu sekalian saat ini. Dan juga mohon doakan Al-Badin Caca semoga tetap menjadi perusahaan yang dapat melayani umat ke Baitullah dengan amanah dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh calon-calon tamu Allah dan tamu Rasulullah. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang masih kurang berkenan, ya, yang kurang memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian, kami mohon dibuka nasi tumpahnya selebar-lebarnya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك. Ibu bapak, Biyukumullah, Biyukur Rasul, sebelum saya sampaikan tambahan sedikit-sedikit untuk bekal bapak ibu supaya umrahnya dengan harapan agar umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya mau sampaikan, ibu bapak, perjalanan bapak ibu ada 2 pendamping, ya, namanya TL. Nah, itulah yang ditunjuk dan diamanahkan oleh perusahaan, 2 TL ini. Maka nggak boleh nih pengikut atau makmum dari imam nih, 2 TL ini imam pendamping perjalanan. Ibu bapak harus mendengar apa yang disampaikan oleh beliau berdua, dengerin dan ikutin. Jangan pernah dibantah kalau hal-hal yang baik dalam pendapatnya. Kalau ada yang nggak sependapat, diam, jangan ditentang dan jangan pernah didebatkan, jangan, ya, cari kesamaan. Yang kedua, nanti di Mekah Madinah itu ada imam juga yang diberikan tugas dan diamanahkan untuk membimbing ibadah, namanya mutawif. Jangan pernah debat mutawif, jangan pernah tentang mutawif, ikutin kata mutawif, ya, dengerin kata mutawif, patuh saja sepanjang yang disampaikan, sepanjang yang dibimbing untuk buat bagaimana umroh kita menjadi baik dan benar. Jangan pernah menentang dan berdebat, jangan sama ikutin, enggak sama, diam masing-masing saja, ya, itu. Yang kedua, di awal saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ibu bapak Biyukumullah, Biyukur Rasul telah percaya kepada Al-Badriyah yang telah menjadi wasilah ibu bapak sampai ke Baitullah melaksanakan umroh. Terima kasih banyak kepercayaan yang diberikan kepada kami. Apa yang ibu mau kerjakan di tanah suci? Ibadah umrah itu harus tahu rukunnya, ya. Tidak menjadi baik dan menjadi afdol, bahkan tidak sah kalau mengerjakan umrah tapi nggak tahu rukunnya. Pertama, niat. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa masih aja niat umrah karena Allah, jadi, ya, yang penting dalam hati. Setelah itu tawaf, ya, tawaf, ya, mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, ya. Lalu yang ketiga, sa'i, berjalan dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa, terus sampai ke Marwah 7 kali, itu sa'i. Lalu yang keempat, tahallul, cukur dan potong rambut, jangan panjang-panjang. Ibu-ibu satu ruas jari aja potong, diambil di bawah boleh, ya, di tengah juga, tapi kalau tengah kan kepanjangan, di bawah aja, ada satu ruas jari, ya, potong. Siapa yang gunting? Laki, kalau bawa laki, nggak boleh lagi teman perempuan, jangan laki orang dipinjam, nggak boleh, ya, ibu-ibu laki orang dipinjam, bapak deh, atau nggak boleh, laki-laki sama laki-laki, jangan bini orang, tahu-tahu ada bini orang cakep tuh, tahu-tahu buat orang, jangan, nggak boleh, ya. Lalu yang kelima, tertib, selesai dari awal sampai akhir, itu rukun harus paham dan hafal, harus ngerti rukun-rukunnya, kalau enggak jadi enggak hafal, bisa jadi enggak sah berumrah karena kita enggak paham dan enggak tahu ilmunya. Oke, ibadah yang ibu akan dapatkan setelah umroh kalau diterima, ingat nih, kalau diterima umroh bapak ibu, Allah kasih balasannya yang udah dijanjiin tuh sama Rasul, disampaikan semua. Pertama, dosa ibu kan banyak, dosa kita berapa? Banyak. Duit kita? Banyak.
Alhamdulillah. Bilang banyak aja, jadi banyak. Jangan jujur, duit nggak ada, bilang nggak ada asli. Dosa banyak, duit banyak kemana? Kalau banyakkan dosa, nih yang dibilang sama Nabi. Al-umrah ilal umrah kafarat lima bainahuma. Umrah gugurin dosa. Alhamdulillah. Kalau umrah diterima, kalau nggak diterima nggak jadi itu dikasih. Iya, dia balik lagi kalau duit masih ada. Ya, jadilah dan tujuan umroh yang diterima. Ya, kalau diterima dosa dihapusin, alhamdulillah. Pulang dari tanah suci kayak mawaladathu ummuh, seperti anak yang baru keluar, anak yang baru lahir. Waladathu ummuh, anak yang baru dilahirkan dari bersih tanpa gigi. Bayi kenapa gigi nggak ada gigi? Bayi lahir dari ibu tanpa dosa. Begitulah ibu bapak umroh ke tanah suci, yang diterima umrohnya dosanya bersih dari tanah suci, tidak bawa dosa lagi. Alhamdulillah. Maka berusaha umroh bukan hanya nyampe. Kalau nyampe doang gampang, ada duit, badan sehat, betul, umur panjang nyampe. Tapi kalau buat diterima belum tentu. Maka syaratnya biar diterima, kata Allah, wala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sama dengan fil umrah, jaga kata-kata. Nih, sedikit aja ibu ngomong. Nanti di bandara di mana di Mekah nih atau di Madinah, ketemu nih jamaah umrah lain. Tiba-tiba ngobrol, begitu ngobrol tentang harga. Nyampe Bu, iya ibu dari mana? Saya dari Manado. Oh iya. Berapa biaya umroh di travel ibu? Saya cuma sekian. Murah ya? Saya mahal pak kalau saya kampung kecil mendingan segitu. Itu begitu sanggul, umroh gugur semua. Ya gugur semua. Ibu tawaf capek-capek, ibu sa'i pegel-pegel, ibu rontokin rambut sampai habis, hilang semua palanya gara-gara ngomong, oh murah ya, oh saya mahal ya. Begitu doang tuh, gugur semua. Maka jangan pernah ada keluar kata-kata menyesal dari harga yang sudah dibayar. Mudah-mudahan ibadah umroh Bapak dan Ibu ke tanah suci Mekah, perjalanannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah, dan pulang ke tanah air membawa ibadah umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Alhamdulillah, kami pada tanggal 15 Februari ini keberangkatan jemaah Al-Badriyah Wisata bergabung sama Ibu Bunga dari Bengkulu. Saya Ibu Fatmawati. Kami berdua kolaborasi jadi TL untuk keberangkatan ini. Semoga semua perjalanan kami dilancarkan, ibadah para jemaah diterima, dan semua selalu sehat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Badriyah Wisata. Dari pertama kami hadir sampai di bandara sudah disambut oleh tim handling. Begitu juga dengan pelayanan sebelum keberangkatan, kami menikmati pelayanan di lounge bandara.